Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarvar Kodiatama dengan NIM 10201089 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara tutorial untuk mengerjakan beberapa tugas mengenai analisis regresi sederhana dari mata kuliah PMSC. Sebelumnya kita akan definisi analisis regresi sederhana. Jadi analisis regresi sederhana itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas di mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi sederhana untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui cara perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabelnya jika nilai variabel X diketahui. Baik, kita bisa lihat langsung ke beberapa soalnya yang ada dari buku Walpole, yang ada di bab 11.1 sampai 11.13, dan keseluruhan datanya telah saya masukkan ke dalam Excel. Kita bisa langsung ke Excel saja. Ini dia. Untuk mendapatkan nilai regresi secara manual atau dengan mendapatkan nilai B0 dan B1, kita harus tahu rumus B1 dan B0 dulu. Jadi B1 di sini rumusnya adalah N jumlah data dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dan B0 adalah sigma Y dikurang B1 kali sigma X dibagi N. Begitu kita perlu membuatkan rumus untuk setiap kolom-kolom ini. Pertama, X kuadrat. Selanjutnya ada lagi sigma X kuadrat. Berarti nilai dari sum dari data X kuadrat seperti ini. Selanjutnya XY sama dengan kalian nilai X dan nilai Y. Selanjutnya sum dari nilai XY. Saja dari sini ada sum dari nilai X, nilai X, ini ada sum dari nilai Y. Sedangkan N adalah jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 25. Pertama kita cari nilai B1 dulu. Dengan rumus sama dengan N kali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X kali sigma Y. Belum selesai, baru dibagi N kali sigma X kuadrat ini dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Oh, maaf. Dikuadratkan. Ini hasilnya. Setelah itu nilai dari B0 sama dengan sigma Y dikurang B1 dikali
sigma X kurung dibagi N. Dan ini dia B0-nya. Dan untuk membuktikannya, kita bisa melakukan perhitungan regresi ini dari data analis atau fitur analis dari Excel. Data analis, regression, oke. Input Y range itu berarti data Y-nya. Kita input, oke. Selanjutnya X range, data X. Seperti ini. Oke, setelah itu kita outputkan di mana? Outputnya misalnya di sini. Ini dia hasil menurut perhitungan dari Excel. Dapat kita lihat bahwa nilai hasil perhitungan secara manual dengan Excel itu tidak memiliki perbedaan yang jauh, bahkan dibilang sama. Ini adalah nilai B, ini adalah nilai B1, ini adalah B0, sama kan? 4,52, 916, dan 0,560879. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat dengan analisis regresi kita mendapatkan nilai R-square-nya 0,153. Untuk melakukan uji keterkaitan antara dua variabel, kita bisa membuat sebuah scatter plot di mana kita membutuhkan bantuan aplikasi Minitab. Pertama, kita copy dulu kedua variabel X dan Y-nya. Kita buka ke aplikasi Minitab. Kita pastikan saja. Dan setelah itu kita pilih grab scatter plot, pilih with regression. Oke, variabel Y-nya itu Y, variabel X-nya itu X. Oke. Dan ini dia hasilnya. Biar enak kita pindahkan saja ke dalam. Nah, dari scatter plot yang bisa dilihat ini, bentuk titik-titiknya tidak membentuk suatu susunan atau model dari keterkaitan atau korelasi yang ada. Hingga ini bisa dibilang variabel X dan variabel ini tidak memiliki korelasi atau korelasinya sangat lemah karena kurang membentuk model seperti positif ke atas, negatif ke bawah, atau positif kuat, positif sedang. Artinya nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y ini bisa dikatakan cukup rendah. Selanjutnya, berdasarkan nilai R-square yang kita terima, 0,1534, yang artinya 0,153 artinya hanya ada 15,3% pengaruh antara variabel X terhadap dari perubahan variabel Y. Pengaruh X terhadap Y. Bisa kita katakan begitu. Jadi, selain dari scatter plot, dari nilai R-square juga bisa kita lihat bahwa pengaruhnya sangat minim, hanya 15%, tidak sampai setengah. Dan dari scatter plotnya sendiri juga bentuknya tidak memperlihatkan atau mengimplementasikan sebuah korelasi yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Untuk selanjutnya, mungkin saya tidak akan mengulang pengerjaannya. Kita akan membahas satu persatu soal-soal yang sudah saya kerjakan. Di soal 11.2 ada data sebagai berikut, di mana nilai B0-nya 122,978 dan B1-nya adalah minus. Nilai minus ini artinya variabel X itu akan mempengaruhi pengurangan. Jadi ketika variabel Y itu bertambah, variabel X itu bertambah, maka akan mempengaruhi pengurangan terhadap variabel Y. Kita bisa mencoba untuk membuat analisis regresi menggunakan data analis
relation. Input y-nya ini, x-nya, outputnya crossing saja. Selain itu kita juga bisa membuat sebuah kalau di sini analisis R square-nya 0,314, artinya ada 30 X terhadap Y. Ada 31,4% pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Untuk lebih jelasnya kita bisa buat lagi scatterplot-nya. Copy, kita buka di sini, kita ubah saja data standar, paste. Copy, paste di sini. Graph, scatterplot with relation K, variable Y ini, variable X. Dan ini dia scatterplotnya, kita copy dulu, pindahkan ke berdasarkan scatterplot ini, kita bisa lihat bahwa ada sedikit pengaruh yang lumayan terhadap variabel Y dari variabel X. Ini hubungannya cukup linear, berhubungan positif ke atas karena dia semakin ke atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menunjukkan bahwa variabel X ini memiliki tingkat korelasi yang ada namun sangat masih sedang atau masih lemah karena masih ada 2 titik di mana yang menjauhi dan tidak mengikuti alur dari scatterplot ini, model scatterplot positif ini. Selanjutnya kita akan bahas soal semester 4. Oh, ini sepertinya ada kesalahan. Di nomor 11.4.
skip aja dulu spesifik 4 dan spesifik 5. Ini ada data lain. Dapatkan B0-nya 6,4136 dan B1-nya 1,809. Untuk pembuktiannya kita bisa buat data dari data regresi di range-nya saja X range 2, output range-nya di sini. Ini B0 dan B1-nya ini. Selanjutnya kita buat scatter plot dari data ini. Seleksi, copy, pastekan di sini. Lalu stop. Grab scatter plot with regression. Oke. Nah, di berdasarkan scatter plot yang kita lihat ini hubungannya linear menuju ke titik yang lebih tinggi. Jadi ini bisa dibilang hubungannya linear positif antara variabel X dan variabel Y karena mereka mendekati garis tengah yang menunjukkan adanya peningkatan X akan mengampuni peningkatan Y. Namun karena jarak dari titik ini masih agak lebar, berarti bisa dikatakan ini memiliki korelasinya sedang, tidak terlalu tinggi, dan berdasarkan uji R-square kita dapatkan adalah 0,419 benar, dan ternyata hanya 49% pengaruhnya. Jadi pengaruhnya 49,9%, lebih tinggi daripada soal sebelumnya. Dan untuk nilai B0 dan B1-nya bisa dilihat juga di pengujian menggunakan Excel 6,413 sama dan 1,890. Artinya nilai 6,413 ini adalah nilai variabel Y ketika variabel X itu nilainya konstan. Dan B1 adalah nilai yang akan mempengaruhi nilai Y. Jadi misalnya B1 ini menambah satu satuan atau dua satuan, setiap satuan akan menambahkan variabel Y sebesar 1,809. Lanjut ke soal statistik. Sini lagi pembuatan regresi. Regression range X range ini BHB1 dan R-square. Selanjutnya kita buat analisis scatter plotnya. Kita pindah ke ini tab. Grab scatter plot with regression. Oke. Dan di sini kita pindahkan dulu. Di sini menurut grafiknya kita bisa lihat variabel X ini mempengaruhi penurunan dari variabel Y. Dan ini juga lumayan berpengaruh walaupun masih jaraknya jauh dari garis tengah. Ini artinya korelasinya cukup sedang dan pengaruhnya cukup di tingkat sedang antara X dan Y. Kita bisa buktikan dari nilai dari R-square-nya.
R square ini akan menunjukkan seberapa tingkat pengaruh signifikansinya. 0,429 artinya ada 42,9% pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan pembuktian untuk kenapa ini jadi menurun, karena variabel X-nya memiliki nilai B1-nya minus 0,686. Artinya, di setiap peningkatan variabel X satu-satuan akan mengurangi nilai dari variabel Y sebesar 0,6860 sekian-sekian. Sedangkan variabel Y akan dari 42,581 ketika variabel X ini konstan atau tetap. Lanjut. Kita buat lagi kita analisnya regression Y-nya ini output S. Oke. Oh, salah. Y. Y range-nya ini bentuk X range-nya di sini. Oh, ini baru bisa. B0 B1 saya highlight R square juga. Selanjutnya kita akan buat scatter plot. Copy datanya, ubah yang tadi di sini, pastekan lagi. Grab scatter plot with regression. Oke. Oke. Wah, kita copy ya, kita buka di sini. Dan dari sini kita lihat nilai korelasinya sangat kuat ya. Karena berada pada garis regresi dan sangat tipis. Hanya ada 2 titik yang jauh, yang artinya ini karena ini menuju ke atas, artinya nilai X berpengaruh positif terhadap nilai Y. Nilai hubungannya sangat lumayan tinggi karena kerapatan antara titik dan garis regresinya. Hal ini bisa ditunjukkan dari R square yang bernilai 0,905, artinya ini 90% tingkat signifikansinya antara variabel X dan variabel Y. Dan berdasarkan B0 dan B1-nya, B1 bernilai positif, artinya variabel Y akan bertambah sebesar 0,3532 sekian-sekian ketika variabel X ini bertambah satu satuan, dan variabel Y akan bernilai 31,708 ketika variabel X ini bernilai konstan. Selanjutnya, semester 12. Data analisnya. Regression. Input. X. Output range. Oke. R square. B0 B1. Selanjutnya kita buat lagi scatter plot. Dulu ini grab plot with regression. Oke. Ini dia grafiknya, kita copy dulu. Nah, di sini juga mirip dengan soal sebelumnya, tingkat korelasinya cukup kuat karena tidak ada titik yang menjauhi garis regresi, hanya tipis sekali. Dan ini artinya bisa dibilang sangat kuat, bernilai mempengaruhi secara positif bentuknya karena ke atas terhadap variabel Y dan sangat signifikan.
Hal ini bisa kita buktikan juga dari nilai R square 0,97%, artinya 97,9% tingkat signifikansinya. Cukup kuat ya. Dan untuk B051-nya, B0-nya min 153,402, artinya nilainya itu adalah bernilai minus 153,402 ketika variabel X ini konstan. Dan variabel dengan B1 0,707, variabel Y akan bertambah sebesar 0,70761 sekian setiap variabel X bertambah satu satuan. Selanjutnya 11.13 terakhir. Ulang lagi data analis. Variabel Y X. Oke. B0 B1 sudah sesuai dengan yang ada di perhitungan normal. R square sudah ada. Kita buat lagi skaternya dulu. Ini biasa Allah. Oke. Wah. Ini biasa scatter plotnya. Kalau dari sini sih kita lihat variabel X ini mempunyai korelasi yang lemah sekali dan bernilai positif terhadap variabel Y karena titik-titik ini sangat jauh dan ada yang dekat, ada yang berkumpul. Disebabkan tingkat korelasinya sangat lemah terhadap variabel Y. Ini bisa dibuktikan dari R square 0,205, artinya ada 20,5% tingkat signifikansi atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan B0 sebesar 32,505, variabel Y akan bernilai 32,505 jika X konstan. Dan Y akan bertambah 0,4710 sekian jika X bertambah satu satuan. Seperti kesimpulannya. Baik, mungkin sekian dulu dari saya yang dapat saya sampaikan. Intinya kesimpulannya, regresi sederhana ini kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap satu variabel dependen dan satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya, di mana kita bisa mengetahui tingkat signifikansinya melalui R square. Kita bisa juga menganalisis atau memprediksi nilai Y dan nilai Y dengan perubahan nilai X itu berasalan dari nilai B0 dan B1. Selanjutnya kita ketemu lagi dengan video-video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.